炉，天机锁，无间，我的国度。下一代。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revios Family 99. Nah, di kesempatan video kali ini Revios akan membahas spoiler atau alur cerita Throne of Steel episode 59. Di mana episode sebelumnya setelah tugas Hao Chen dan Hanyu yang mencari rumput pengusir iblis berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Mereka berhasil mendapatkan rumput pengusir iblis dari sarang Raja Ular Angin. Nah, di saat Hao Chen ingin kembali, Hao Chen bertemu dengan pasukan asasin pengintai. Saat Hao Chen kembali dan memberikan rumput pengusir iblis itu, lalu ketua tim dokter penyembuhan pun tanpa basa-basi segera mengeluarkan teknik penyembuhannya untuk mengobati para prajurit yang sekarang. Dan setelah berhasil menjalankan misinya, akhirnya ketua tim dokter penyembuhan pun langsung menghadiahkan poin kontribusi tambahan. Karena kontribusi yang diberikan yaitu tak seberapa, mengingat bantuannya yang mereka berikan untuk menyelamatkan nyawa semua prajurit. Lalu tim Hao Chen juga disuruh untuk beristirahat. Setelah tim Hao Chen tiba di tempat istirahat mereka, ternyata hanya ada 6 tempat tidur. Lalu berkata Lin Xin, bagaimana cara untuk tidur jika 7 orang hanya ada 6 kasur? Dan di lain sisi tim pengintai iblis yang dikomadani oleh pemimpin Ayin pun pada akhirnya sampai di Camras Iblis. Namun di tengah pengintaian, seorang anggota yang agak penasaran pun menanyakan kepada pemimpin Xia Yin tentang sosok Hao Chen yang mereka temui sebelumnya. Namun di sini pemimpin Xia Yin hanya bilang bahwa Hao Chen adalah anak yang baik dan tidak sombong. Dan berkata ke tim pengintai jangan tanya ataupun membahas yang tak perlu dibahas. Di mana pemimpin Ayin pada akhirnya memulai misi pengintaian dengan membagi timnya menjadi 2 kelompok untuk memata-matai pergerakan para ras iblis. Namun tanpa diduga seekor kunang-kunang muncul ketika pemimpin DKK saat menjalankan misinya, yaitu adalah Dewa Iblis ke-70. Nah, ini dia pembahasan cerita Throne of Steel episode yang ke-59. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya, let's go! Cerita kini kita akan beralih tempat ke wilayah tim pengintai berada. Ada 2 tim yang dikirim untuk memata-matai. Pasukan iblis pertama adalah pasukan yang mengintai pasukan makanan. Tim kedua adalah tim yang mencari tahu rencana pasukan iblis. Dan karena melihat iblis yang terlalu banyak, akibatnya pasokan makanan mereka selalu kurang. Dan pada akhirnya mereka penyerangan terhadap pasukan manusia. Itu adalah salah satu cara mengurangi populasi mereka. Para iblis juga saling bertarung dan memakan yang lemah. Pasokan makanan adalah yang terpenting bagi mereka, apalagi ras iblis sedang membuat rencana yang besar. Tim pengintai memperoleh informasi yang penting. Tapi di markas iblis keberadaan mereka diketahui oleh Dewa Iblis. Ada Dewa Iblis yang menjaga markas ini. Bukan hanya 1 tapi ada 2 Dewa Iblis. Tapi untuk menyampaikan informasi itu, tim pertama yang mencoba bertarung untuk mengulur waktu, agar tim kedua bisa kembali ke markas pemburu iblis, tapi tim pengintai yang dipimpin Ayin hanya memiliki kekuatan di langkah ke-70. Adapun Dewa Iblis Api berada di langkah ke-8 sebagai pemimpin tim pengintai. Dan ketua Yao Chen pun tiba, dan mengetahui kalau tim Ya yang satu sudah disegel dan musnah oleh kunang-kunang Dewa Iblis Sere. Lalu melanjutkan untuk pemusnahkan iblis api ini. Dan kemudian tiba-tiba Dewa Iblis Api itu muncul. Lalu Dewa Iblis itu dan ketua Yao Chen saling berdebat satu sama lain lalu baku hantam. Tapi Xin siap berkorban untuk rekannya dan semua tim pengintai akhirnya disegel juga sama Dewa Iblis Api. Akankah pengawal Kair ini mati atau akan mendapat bantuan dari kuil assassin? Dan singkat cerita kita berpindah ke tim Hao Chen. Pas tiba di peristirahatan, dan didatangi oleh ketua Zhang.
Ketua Zhang lalu berterima kasih pada Hanyu yang sudah menyelamatkan dirinya dan ingin mengajak tim Hao Chen makan-makan lalu Ketao Zhang pergi duluan. 半死不辞。 Dan di tempat istirahat mereka ternyata hanya ada 6 tempat tidur. Dan campur aduk jadi satu wanita dan lelaki. Dan kemudian anggota tim Hao Chen terutama Lin Xin dan Sima Xian mereka berbuat iseng pura-pura ingin mencari makanan keluar. Itu agar Hao Chen dan Cair tidur satu kasur. Cair menanggapi perkataan iseng mereka dengan serius dan setuju berbagi tempat tidur bersama. Hao Chen terkejut tapi tidak menolak. Lalu Cair menyeret Hao Chen masuk ke tempat tidur. Ini adalah rumah pertama mereka, itulah perkataan pertama Cair. Di lain sisi ibunya tiba-tiba datang untuk melihat putrinya Cair. Dan tim Lin Xin yang saat keluar berpas-pasan melihatnya. Lin Xin sambil mengucap, bukankah ini kepala pemimpin kelompok penyihir negara eksosrisme? Mengapa dia ke sini? Nah, ketika ibunya Cair sampai di penginapan, Lan Yanyu melihat Cair dan Hao Chen sedang berduaan di tempat tidur. Hal ini membuat kesalahpahaman antara ibunya Cair. Dan film pun selesai. Dan kita tunggu aja episode selanjutnya ya guys, apakah akan ada baku hantam lagi antara Cair dan ibunya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, Reviewers pamit dulu, thanks for watching, bye bye.